Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesehatan iman dan imun. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan iman kita sehingga kita bisa sehat imun dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Lemahnya badan kita itu sebenarnya bukan satu-satunya sebab lemahnya ibadah kita. Namun ketika melemahnya iman kita, itu akan menjadi penyebab terbesar lemahnya segala aktivitas hidup kita. Dan salah satu yang menyebabkan lemahnya iman adalah dosa-dosa kita. Sehingga satu virus yang bisa menghancurkan keimanan seseorang, setelah hancurnya iman pasti hancurnya kehidupan seseorang, adalah dosanya sendiri. Maka dampak buruk dosa itu tidak main-main. Itu bisa benar-benar menghabiskan seluruh kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Nanti kita akan lihat di sini bahwa dosa berefek pada tunggangan seseorang. Bagaimana dosa yang nunggangin itu berpengaruh pada tunggangannya. Ya, ternyata dulu kuda misalnya suka ngamuk dan lain-lain, yang muhasabah penunggangnya. Mungkin saya banyak dosanya gitu. Dahulu para salaf itu ketika melihat anaknya nakal, dia istighfar. Dia bilang, saya punya anak begini, pasti saya banyak dosanya. Dia yang istighfar. Sehingga muhasabahnya para salaf atas dosa-dosa mereka, itu menjadi indikasi bahwasanya ternyata kerusakan segala sesuatu itu pengaruh buruknya ada pada dosa yang dikerjakan. Itu yang akan kita bahas, yaitu fasal asarudz dzunubi wal ma'asi 'alal qalbi wal badani. Yaitu dampak dosa dan maksiat terhadap hati dan badan. Dampak dosa dan maksiat terhadap hati dan badan. Apa bedanya az-dzunub dengan ma'asi? Kenapa dibedakan? Az-dzunub itu nilainya, ma'asi itu perbuatannya. Sehingga di sini catatannya adalah Ibnul Qayyim ingin membedakan bahwa maksiat yang kita lakukan dengan hasilnya itu sama-sama memiliki dampak masing-masing. Perbuatannya ada dampaknya, dosanya ada dampaknya. Simpelnya adalah perbuatannya berdampak di dunia, nilainya berdampak di akhirat. Itu kenapa dibedakan antara az-dzunub dengan al-ma'asi. Padahal sebenarnya ujungnya al-ma'asi adalah az-dzunub, kan sebenarnya gitu. Jadi inti dari ma'asi adalah az-dzunub. Tapi di sini dibedakan agar kita tahu efeknya juga berbeda. Kenapa dibedakan antara al-qalb dengan al-badan? Tujuannya agar kita tahu dampaknya berarti zahir dan batin. Secara zahir berarti pada badan, dan secara batin berarti pada kejiwaan kita. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, walil ma'asi minal atharil qabihatil madhmumah al-madarrati bil qalbi wal badani fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illallah. Dan maksiat itu memiliki dampak yang sangat buruk dan tercela, memudaratkan hati dan badan di dunia dan akhirat, yang dampaknya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Bayangin, dampaknya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang memang dosa tidak kita sadari dan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya itu sebagai dosa. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa atas dosa yang diketahui dan dosa yang tidak diketahui. Itu karena banyak sekali dosa yang tidak kita sadari. Lihat, disebutkan sampai kurang lebih ada 21 dampak-dampak dosa ini. Yang pertama adalah faminha hirmanul ilm, menghalangi datangnya ilmu. Terhalangi ilmu masuk ke dalam diri kita. Fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalbi wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur. Sesungguhnya ilmu itu cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati, dan maksiat adalah yang mematikan cahaya tersebut. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang Allah masukkan ke dalam hati, lalu maksiatlah yang mematikan cahaya tersebut di dalam hati. Ini nasihat banyak para ulama. Nasihatnya Imam Malik kepada Syafi'i juga begitu, serupa. Nasihatnya Imam Waqi' kepada Syafi'i juga begitu, ketika meminta nasihat tentang buruknya hafalan, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ini maka Imam Waqi' meminta Syafi'i, muridnya ini, untuk meninggalkan maksiat. Karena apa? Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Sungguhnya ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak mungkin ada di hati para pemaksiat. Sehingga kalau kita lihat kata nur dalam Al-Qur'an, kurang lebih tafsirannya ada 3. Yang pertama, cahaya iman. Kedua, cahaya
yang kita sebut ini, cahaya ilmu. Dan yang ketiga adalah cahaya Al-Quran. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata nur, kurang lebih tafsirnya ada 3. Contohnya misalnya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minan nuri ila zulumat. Dan makna nur di sini bisa Allah Subhanahu wa taala minaz zulumati ila nur. Allah keluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Gitu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Allah lah walinya orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Dan cahaya itu ada 3 tadi. Baik Allah masukkan ke cahaya iman, ataupun cahaya ilmu, ataupun cahaya Quran. Maka itu diantara maknanya. Jadi kata ilmu itu adalah cahaya dan yang mematikannya adalah dosa. Itulah sebab mungkin kita belajar bertahun-tahun tidak ada dampaknya. Nah, mungkin kita kajian bertahun-tahun, ngaji sunnah bertahun-tahun, namun tidak ada efek kita menjalankan menghidupkan sunnah dalam diri kita. Boleh jadi ada yang salah pada dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, wa minha hirmanur rizq, penghalang rezeki. Jadi yang pertama penghalang ilmu, itu dampak dari dosa itu. Yang kedua penghalang rezeki. Kita tahu hadisnya tadi, innal abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezeki atas dosa yang dia lakukan. Banyak contoh konkretnya. Misalnya di antara dosa adalah berbohong gitu. Ketika ada orang lamaran kerja, kan seharusnya dia dapat rezeki itu, rezeki pekerjaan. Tapi dia bohong dan ketahuan bohongnya, akhirnya dia nggak dapat pekerjaan. Simpelnya karena dosa bohong yang dilakukan, maka dia kehilangan rezeki pekerjaannya. Banyak contoh lain. Sehingga dosa-dosa itu memang mengarahkan kepada keburukan, mengarahkan kepada dampak-dampak yang buruk. Wa kama anna taqwallahi majlabatun lirizqi, fatarkut taqwa majlabatun lil faqri. Sebagaimana takwa itu adalah sebab datangnya rezeki, ya, maka meninggalkan takwa adalah sebab datangnya kemiskinan. Famastujli barizqun bimithli tarkil ma'asi. Ya, tidaklah terhalang suatu rezeki seperti yang terjadi pada para pelaku maksiat. Kita tahu dalilnya dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan kalau misalnya diganti kata wa may yattaqi lalu diganti menjadi wa may ya'si, maka orang yang bertakwa lawannya adalah orang yang bermaksiat. Maka lawannya, kalau orang yang bertakwa adalah yaj'al lahu makhraja, maka orang yang ya'si berarti dia apa? Yaj'al lahu dhayiqa. Allah enggak kasih kemudahan, Allah kasihnya kesulitan. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib bagi yang bertakwa. Tapi bagi orang yang bermaksiat apa? Maka dia terhalang dari rezeki. Itu bedanya antara wa may yattaqillah dengan wa may ya'sillah. Jadi ayat ini menjelaskan kita hukum yang disebut sebagai apa? Mafhum al-mukhalafah. Mafhumul mukhalafah adalah kaidah. Di dalam tafsir juga digunakan adalah memahami ayat dengan makna yang kontra. Jadi kalau misalnya ada ayat tentang sesuatu, maka ditafsirkan dengan makna yang kontra lawannya. Kita katakan apa? Lawan makna asli. Contoh misalnya Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tafsirannya apa? Berarti isinya semuanya keyakinan, semua kebenaran. Begitu juga ayat ini, ketika kita tahu Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja," dan seterusnya. Al-ayah. Allah SWT menyebutkan barang siapa bertakwa maka Allah kasih solusi, Allah lancarkan rezeki. Di ayat berikutnya, yaj'al lahu min amrihi yusra yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Kuncinya ada di sini kan? Bertakwa. Dan ketika ini lawannya yaitu ya'sillah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini ditafsirkan berlawanan. Kalau orang yang bertakwa mendapatkan solusi, maka orang yang bermaksiat berdosa dia akan tidak mendapatkan solusi, hidupnya akan susah. Kalau ini dikasih rezeki yang tidak diduga-duga, maka ini mendapatkan musibah yang tidak diduga-duga. Dan seterusnya. Maka makna ayat ini adalah lawannya, mafhumul mukhalafahnya adalah kita tahu orang-orang yang tidak bertakwa, makanya disebut di situ taqwallahi majlabatun lirizqi. Adapun berikutnya adalah fatarkut taqwa, yaitu maksiyah,
majlabatun lil faqri. Kalau takwa mendatangkan kekayaan, maka maksiat mendatangkan kemiskinan. Berikutnya yang ketiga adalah wa minha wahsyatun yajiduhal 'asi fi qalbihi. Membuahkan sifat buas di dalam hati. Buas sifatnya. Jadi tidak terkendali. Jadi orang yang banyak dosa, jadi hatinya itu bebas gitu. Dia pengen selalu melakukan perbuatan sesuka dia. Wa bainahu wa bainallahi la tuwazinuha wa la tuqarinuha ladzatun aslan. Dia enggak mikirin lagi soal dampaknya, dosanya, dunia akhirat, enggak mikirin lagi. Karena hatinya mulai bebas, lepas, buas. Walau ijtama'at lahu ladzatud dunya bi asriha lam tafi bitilkal wahsya. Padahal kalau dia bandingkan apa-apa yang akan didapatkan gitu, dampaknya itu benar-benar tidak akan dia pikirkan dari kepuasan yang ada di dalam dirinya. Wa hadza amrun la yuhissu bihi illa man fi qalbihi hayatun. Ini tidak akan dirasakan oleh hati yang hidup. Kalau hati yang hidup, dan di antara sebab hidupnya hati adalah adanya iman. Wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Ini Masya Allah, ini tidak akan merasa sakit orang yang sudah mati, kan gitu. Ketika orang sudah mati, dia tidak lagi ngerasain sakit. Tapi orang masih hidup, dia pasti merasakan sakit. Begitu juga hati. Hati tidak akan merasa bersalah kalau sudah mati. Tidak akan dia merasakan dampak maksiat kalau sudah Allah Subhanahu wa taala matikan hatinya. Ini enggak bakal ngerasa bersalah dia. Karena memang hatinya sudah Allah matikan. Falau lam tutrak adz-dzunubu illa hadra min wuqu'i tilkal wahsyah lakana al-aqilu hariyan bitarkiha. Kalaulah dia berusaha untuk meninggalkan kebuasan dalam hatinya, pasti dia bisa ninggalin dosa itu gitu. Itu terjemahan gampangnya itu. Kalau dia bisa meninggalkan kebuasan, pasti dia akan meninggalkan dosa-dosa itu. Lakanal aqilu hariyan bitarkiha. Pasti akalnya juga membawa dia keluar dari kemaksiatan itu, meninggalkannya. Ya, sehingga orang yang hatinya buas, pasti akalnya juga ikut buas. Tidak bisa dikendalikan. Tapi kalau orang yang hatinya masih hidup, masih punya iman, meskipun sakit, dia bisa memperbaiki kualitas dirinya. Yang keempat, kita nomorin ya. Yang keempat, al-wahsyatul lati tahsulu bainahu wa bainan nas. Tadi kan buasnya dalam hati, dalam iman. Sekarang adalah dia bersikap sesukanya kepada manusia. Jadi buas kepada orang juga. Ya, dalam masalah ibadah dia ngerasa bebas. Dalam masalah muamalah juga dia tidak terkendali. Walasiyam ahlul khair minhum, bahkan dia bersikap buas kepada para pelaku kebaikan. Fa innahu yajidu wahsyatan bainahu wa bainahum. Dia ngerasa bahwa sama orang-orang yang baik tuh ada gap yang sangat jauh ya. Dia enggak cocok ketemu sama orang-orang baik. Wa kullama qawiyat tilkal wahsyatu ba'uda minhum wa min mujalasatihim. Semakin kuat kebuasan si orang ini, maka dia akan menjauh dari perkumpulan orang-orang baik. Jadi orang itu kalau hatinya sudah rusak, dia akan jauh dari orang-orang yang hatinya baik. Semakin kuat kerusakan di dalam hatinya, maka dia semakin jauh dari majelis-majelis yang baik. Wa hurima barakatal intifa'i bihim, dan dia terhalang dari keberkahan mengambil manfaat dari majelis tersebut. Dia terhalang dari al-intifa', mengambil ilmu. Makanya orang-orang yang buas, dia tidak akan cocok kumpul sama para ahlul ilmi. Dan ketika dia ketemu ahlul ilmi, bawaannya benci aja. Semakin tinggi, semakin kuat rasa bencinya, maka dia semakin jauh dari manfaat. Wa qaruba min hizbi syaitani biqadri ma ba'uda min hizbir rahman. Dia semakin dekat menjadi pasukan syaitan dan menjauh dari pasukan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa hadhihi, taqwa di situ maknanya bukan takwa ya, tapi menguat. Qawayak itu. Wa taqwa, menguat, hadhil wasyah, semakin menguat kebuasannya hatta tastahkima, sampai akhirnya dia mengambil keputusan yang salah. Fataqa'a bainahu wa baina imra'atihi wa waladihi wa aqaribihi. Mungkin dia akan nanti ketika muamalah sama istrinya, sama anaknya, sama kerabatnya, wa bainahu wa baina nafsihi, bahkan dengan dirinya sendiri, fatarahu mustawhishan min nafsihi. Dia akan melihat betapa buas dirinya. Ya, jadi biasanya orang-orang yang NPD, orang-orang yang egois, orang-orang yang memiliki egois, itu adalah orang-orang yang buas dalam dirinya. Nah itu dikuatkan dengan waqala ba'dus salaf, para salaf mengatakan inni la a'sillaha fa ara dzalika fi khuluqi dabbati wa imraati. Sebenarnya agak kurang ajar karena dia menyatukan antara binatang tunggangan dengan istrinya sih.
Cuma memang perkataan beliau ini hikmah. Wa qala ba'dus salaf ya. Para salaf mengatakan, aku ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru aku lihat dampaknya pada akhlak hewan tungganganku dan akhlak istriku. Jadi ketika aku melakukan maksiat kepada Allah, kok tungganganku juga kayak berefek buruk, istrinya juga begitu. Jadi ketika ngeliat istrinya sudah bersikap buruk, harusnya dia muhasabah. Mungkin banyak dosa saya. Astagfirullah, astagfirullah gitu. Dia mengembalikan kesalahan itu kepada dosanya sendiri. Sehingga kepuasan tunggangan, kepuasan kendaraan yang mungkin kadang-kadang kalau kita mikirnya gini, ini motor, mobil gitu. Ada aja masalahnya kan gitu. Ada aja, udah bocor, udah ini, udah itulah, ada aja. Itu mungkin karena dosa-dosa kita. Efeknya jadi pada kendaraan kita. Mungkin kalau pernah mengalami lagi berantem di rumah gitu, lagi berantem sama istri, lagi berantem sama suami, terus dia maksa keluar rumah, pas di rumah tiba-tiba kecelakaan, tabrakan, motor kempes atau apalah kejadian-kejadian. Boleh jadi itu karena dosa-dosanya. Makanya memang nasihat para salaf ketika orang lagi marah nggak kemana-mana, dia nggak boleh kemana-mana. Berdiri, duduk, kan gitu. Duduk berbaring. Kalau nggak wudhu, dia nggak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah dia akan bawa amarahnya di luar rumah dan itu dampaknya lebih besar. Waliyadzubillah. Maka kita lihat orang-orang sekitar kita kalau jadi tiba-tiba buas itu gara-gara kita juga yang banyak dosanya. Ya, memang kadang-kadang melihat anak tingkahnya ada aja gitu yang bikin kita kesel. Maka kita katakan, ini mungkin karena dosa saya dulu seperti itu. Mungkin ya pasti kita tahu ya, buaya lahir dari buaya kan gitu. Jadi kalau anaknya buaya pasti bapaknya juga buaya lah gitu, simpel. Jadi memang keburukan anak itu berasal dari masdarnya deh kita sebagai orang tuanya. Begitu juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Begitu juga tetangga. Kita punya tetangga yang julid, itu karena sebenarnya kita juga julid, cuma beda tempat. Karena memang kita akan ditempatkan di tempat sesuai dengan kualitas diri kita. Wa minha yang kelima, ta'siru umurihi alaihi. Yaitu kesulitan pada setiap urusan. Ini dampak dosa ini. Urusan tuh jadi susah semuanya. Fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu au muta'assiran alaih. Dia tidak menjumpai urusan kecuali kelihatannya tertutup kayak nggak ada solusinya dan semuanya susah. Ini ayat yang sama di surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra di ayat berikutnya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Berarti lawannya wa may ya'sillaha yaj'al lahu min amrihi usra, lawannya. Sehingga orang yang tidak bertakwa, orang bermaksiat urusannya akan susah. Wa hadza kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amrihi yusra, ini yang Anda bilang tadi ayatnya. Faman 'attala taqwa, barang siapa membatalkan ketakwaannya, ja'ala lahu min amrihi usra. Wa yalillahil ajab. Betapa menakjubkannya. Kaifa yajidul 'abdu abwabal khairi wal masalihi masdudatan anhu wa turuqaha mu'siratan 'alaihi wa huwa la ya'lam min aina utiya. Allah, ini tegas nih. Kok bisa kalau bahasanya gitu? Ya lillahil ajab itu kok bisa gitu. Kok ya bisa orang menjumpai pintu-pintu kebaikan tertutup, jalan-jalan masalahnya itu susah. Kok dia nggak tahu sebab sumber masalahnya apa gitu? Apa sebabnya? Apa sumbernya? Ya dosa lah gitu. Jadi bahasa gampangnya ada, kok ada ya orang tiba-tiba nanya sebab dia jadi kayak gitu tuh apa? Padahal gara-gara dosanya sendiri. Sebab dari dosa-dosanya lah dia mendapatkan kesulitan itu. Nasallallahu alaihi. Yang keenam, wa minha zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Kegelapan di dalam hatinya. Jadi orang yang berdosa itu semakin menggelapkan hatinya. Sebagaimana kata Nabi SAW, setiap orang berdosa ada titik hitam di hatinya. Setiap berdosa sampai menghitam semuanya, sampai mati hatinya. Wal'iyadzubillah. Yahussu biha kama yahussu bi zulmatil lailil bahim idlahamma. Idlahamma ini fi'il jarang, makanya dikasih catatan kaki di bawahnya. Idlahamma artinya adalah kasafa waswadda. Artinya adalah gelap gulita. Jadi kegelapan hati itu seperti mulai gelapnya malam sampai gelap gulita. Fatasiru zulmatul ma'siyati liqalbihi ka zulmatil hissiyati li basarihi. Kegelapan pada hatinya itu seperti kegelapan yang dia tidak mampu melihatnya lagi menggunakan matanya. Gelap. Fa inna ta'ata nurun, sungguhnya ketaatan itu cahaya, wal ma'siyata zulmatun, dan kemaksiatan adalah kegelapan. Wa kullama qawiyatiz zulmatu izdadat hayratuhu. Semakin menguat kegelapannya, maka dia semakin heran, kebingungan.
hatta yaqa'a fil bid'i wad dhalalati wal umuril muhlikati wa huwa la yashur. Sampai dia jatuh pada kebid'ahan, kesesatan dan perkara-perkara yang membinasakan dan dia enggak sadar. Kayak orang kalau gelap kan dia enggak tahu depannya ada apa, kanan kirinya ada apa. Dia bisa nabrak ini, jatuh ke sini, bisa ini. Itu seperti orang yang digelapkan hatinya. Maka dia berjalan tanpa tahu di hadapannya ada apa dan dia bisa jatuh kemana. Itu gambaran yang jelas sekali dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan dikuatkan dengan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang sangat terkenal. Kita pernah membahas perkataan ini dalam kitab yang lain. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Inna lil hasanati dhiya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa si'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi." Sesungguhnya kebaikan itu menghasilkan cahaya pada wajah, kecerahan wajah. Wanuran fil qalbi, dan cahaya di hati. Wasi'atan fil rizqi, dan kelapangan pada rezeki. Wa quwwatan fil badani, dan kekuatan pada badan. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan rasa cinta di hati orang-orang. Jadi kebaikan itu menumbuhkan kecerahan wajah, cahaya hati, lapang rezeki, kekuatan badan, dan kecintaan atau rasa suka dari banyak orang. Wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi wa wahnan fil badani wa nuqsan fil rizqi wa bughdatan fi qulubil khalqi. Lawannya. Dan keburukan dosa itu memberikan dampak apa? Menggelapkan wajah, menggelapkan hati, melemahkan badan, mengurangi rezeki dan mendatangkan kebencian pada hati orang-orang. Sehingga kita tahu bahwa dampak dari dosa itu berarti secara duniawi dan secara ukhrawi, dua-duanya kena. Kayak kita nggak tahu kenapa kita tuh punya feeling kalau ngelihat orang itu raut dan auranya beda, kita paham itu. Auranya beda nih orang gitu. Sehingga aura itu sebenarnya tidak keluar begitu saja dan tidak diketahui begitu saja, itu dampak dari dosa-dosanya. Kadang-kadang na'udzubillah gitu ya, kadang-kadang kita tidak pernah sadar aura negatif diri kita, sedangkan kita sadar aura negatif orang lain. Ya. Padahal sebenarnya kita aura-auran gitu ya. Kita ini hancur-hancuran gitu. Kita ini sebenarnya banyak dosanya, sehingga menurut orang juga kita ini setan, tapi kita nyetan-nyetanin orang gitu. Tapi memang kita ini kadang-kadang lebih sadar pada aura buruknya orang lain. Dan ini memang kita tahu itu diantara dampak dari dosa. Capek-capek apapun yang dilakukan untuk menutupi dosanya tetap akan ketahuan juga gitu. Dan kita harus sadar bahwa dosa itu benar-benar membuat kita lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu nggak bisa ditolak. Kita baca Quran sebentar cepat ngantuk, kita kajian bentar capek kan gitu. Kita buka kitab itu cepat banget capeknya padahal buka scroll Instagram dan lain lebih lama. Itu berarti dampak dari dosa-dosa kita. Berdiri kita semakin tidak lama itu berarti bagian dari dampak dosa-dosa kita, wal iyadzubillah. Ketika banyak masalah, banyak istighfar. Nah, itu adalah solusi yang kita dapatkan. Yang ketujuh, wa minha annal ma'asi tuhinul qalba wal badan. Ini sebenarnya kelanjutan dari nomor 6, yaitu maksiat itu melemahkan hati dan badan. Apa yang disampaikan Abdullah bin Abbas itu sama. Melemahkan hati dan badan. Amma wahanuha lil qalbi fa amrun zahir. Kalau melemahkan hati kan jelas ya, dosa melemahkan hati. Bal la tazalu tuhinuhu hatta tuzila hayatuhu bil kulliyah. Kan tetapi melemahkan itu akan terus berlangsung sampai dia akan kehilangan urusan hidupnya semuanya. Jadi hati itu akan terus melemah sampai akhirnya urusan hidupnya hancur semuanya. Wa amma wahanuha lil badani fa innal mu'mina quwwatuhu fil qalbi. Kalau kelemahan fisik itu dikembalikan pada hatinya. Kalau hatinya lemah, maka fisiknya juga ikut lemah. Wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuhu. Ini simpel nih perkataan ini. Kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuhu. Semakin setiap kali kuat hatinya, maka akan kuat juga fisiknya. Maka sering kita tahu bahwa dalam masalah ibadah bukan umur yang dilihat, tapi iman. Boleh jadi kita tidak kuat qiyamul lail panjang itu bukan karena umur kita yang tua, tapi karena iman kita yang menua. Iman kita yang sudah tua dan tidak di-upgrade lagi. Dan rata-rata memang yang muda yang lemah dalam beribadah. Yang tua lebih kuat dibandingkan yang mudanya. Yang muda banyak protes, yang tua menikmati ibadahnya itu. Yang tua benar-benar menjalankan semua ibadah itu, yang muda justru yang marah-marah dalam urusan ibadah. Nasallallahu alaihi wa ammal fajir, adapun orang yang sering melakukan dosa, wa in kana qawiyal badan, meskipun kuat badannya, fa huwa adhafu syai'in indal hajah. Dia sebenarnya manusia paling lemah dalam menjalankan kebutuhan hidupnya. Fatakhunuhu quwwatuhu, kekuatannya mengkhianati dia.
ahwaja ma yakunu ila nafsihi. Jadi kekuatannya itu mengkhianati dia sehingga dia itu tidak tahu betapa lemahnya dirinya. Jadi orang, ini fakta ini. Orang kalau habis leg day, habis nge-gym, leg day, sholat nggak kuat berdiri lama. Padahal tujuan leg day-nya pengen ibadah lebih panjang. Mana ada orang pulang gym sakit badannya nggak ke masjid. Orang naik gunung dengan alasan supaya saya bisa semangat datang ke masjid. Kadang-kadang nggak terjadi. Bukan nggak boleh, jangan sampai semua ibadah kita itu terhalang hanya gara-gara alasan-alasan kita. Ya, kalau mau olahraga silakan olahraga. Kalau mau kita bertafakur silakan tafakur. Yang penting niatkan. Fisik kita harus kuat supaya kita bisa beribadah lebih bagus. Ya, makanya kadang-kadang orang semakin bagus badannya, semakin besar badannya, pakai kokonya semakin ngepres. Ya, semakin pengen pamer aurat. Postingnya minimal terbuka perutnya dan lain-lainnya. Mana ibadah katanya nge-gym karena Allah Subhanahu wa taala? Mana katanya dia nge-gym karena supaya datang ke masjid? Rupanya dia nge-gym di jam sholat, akhirnya nggak ke masjid juga. Ini yang kayak gini-gini tentu bermasalah. Maka dalam masalah ini bukan masalah olahraganya yang harus kita kritisi, tapi masalah apakah hasil dari ini membawa kita kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Wa ta'ammala quwwata abdani Faris war Rumi kaifa khanathum. Coba perhatikan bagaimana kekuatan Persia dan Romawi di masanya itu. Bukankah kekuatan mereka benar-benar mengkhianati kekuasaan mereka? Ahwaja makanu ilahi, bagaimana kejadian kekalahan mereka itu. Wa qahrahum ahlul imani biquwwati abdanihim wa qulubihim. Mereka kalah sama orang-orang beriman yang kuat hatinya. Sehingga peperangan-peperangan dulu itu tidak dimenangkan oleh mereka yang kuat fisik, tapi dimenangkan oleh mereka yang kuat imannya. Sehingga 1000 lawan 300 itu biasa. Ya. Mereka tidak saling membanggakan senjata yang mereka miliki. Kalau kita lihat sekarang, kenapa Palestina nggak habis-habis? Palestina nggak habis-habis. Berapa puluh tahun dia dijajah oleh Israel, tapi nggak habis-habis. Pejuang datang terus-menerus, generasi datang terus. Bahkan penghafal Quran tidak habis-habis di tanah mereka. Kok bisa begitu? Karena memang boleh jadi kekuatan mereka bukan pada fisik dan senjata, tapi pada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saudara-saudara kita yang lain. Kok nggak habis-habis gitu? Kok mereka benar-benar masih ada terus dan masih kuat padahal senjata nggak punya? Itu karena Allah Subhanahu wa taala yang titipkan iman kepada mereka. Yang kedelapan, di antara dampak dosa juga adalah wa minha hirmanut ta'ah. Menghalangi kita untuk taat beribadah. Dosa kita yang bikin kita malas menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Falau lam yakun lidzanbi uqubatun illa an yasudda atau illa an yusadda an ta'atin takunu badalahu. Kalaulah dosa itu tidak memberikan akibat, atau terjemahannya adalah di antara akibat dari dosa tersebut adalah menghalangi kita untuk menjalankan ketaatan. Bahkan sebenarnya dosa adalah badal dari taat. Orang kalau nggak taat pasti dosa. Wa taqta'u tariqat ta'atin ukhra, dan dia memutus jalan-jalan ketaatan yang lain. Fayanqati'u alaihi bidzanbi tariqun thalitsah. Boleh jadi dengan dosanya dia memutus jalan orang lain. Karena setan itu tidak berjalan sendirian, dia akan jalan ngajak orang lain. Maka banyak memutus jalur ketaatan. Tsumma rabi'atun wa halum majara, kemudian memutus jalan keempat dan seterusnya. Bahasa Arabnya DST adalah halum majara. Halum majarra itu artinya DST dan seterusnya dan lain-lain sama. DKK juga boleh. Halum majarra. Fayanqati'u anhu bidzanbi ta'atun katsiratun. Ini kayaknya harus ditebelin di sini. Fayanqati'u anhu bidzanbi ta'atun katsirah. Terputus dengan dosa-dosa itu banyak sekali ketaatan. Kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma 'alaiha. Padahal kebaikan yang dia tinggalin itu lebih baik daripada dunia dan segala yang ada di atasnya. Wa hadza ka rajulin akala aklatan aujabat lahu mardatan tawilatan. Kayak orang makan sesuatu yang mudarat, bikin dia sakit dan nggak makan berhari-hari, nggak bisa makan dia berhari-hari yang enak gitu. Jadi gara-gara dia makan satu makanan yang tidak baik untuk dirinya memberikan mudarat, dia gagal jadi makan enak yang lain-lainnya. Padahal dia punya kesempatan untuk makan, tapi karena ini nih dosa yang dilakukan, dia nggak jadi dapat kebaikan ini. Dia kehilangan kesempatan untuk mengkonsumsi yang baik-baik berikutnya. Mana'atuhu min iddati aklatin atyaba minha. Bukan mana'tuhu, itu harusnya mana'at min iddati aklatin atyaba minha. Maka akhirnya dia terhalang dari begitu banyak makanan yang lebih baik daripada itu. Wallahul musta'an. Begitu juga kebaikannya.
Makanya kita kalau tahu kisah tentang orang yang diberikan opsi kemaksiatan antara ini gitu kan, dia diminta minum khamar, zina atau membunuh kan gitu. Mana yang kamu pilih kalau diperbolehkan salah satunya, minum khamar, zina atau membunuh? Ketika dia minum khamar, ummul khaba'is, akhirnya dilakukan semuanya. Zinahnya iya, membunuhnya iya. Karena diminum ummul khaba'is. Makanya khamar disebut ummul khaba'is. Ibunya segala bentuk keburukan. Gara-gara satu ibunya keburukan, semua keburukan dijalankan. Dan sekarang orang menganggap khamar biasa aja. Artinya kalau semua orang melegalkan ummul khaba'is, berarti dia sama dengan melegalkan semua al-khabisat, al-khaba'is itu. Dia melegalkan semua keburukan-keburukan yang ada. Makanya jangan main-main tentang perkara khamar ini. Karena memang itu disebut sebagai ummul khaba'is, ibunya segala keburukan, sumbernya segala keburukan. Wallahul musta'an. Yang kesembilan, wa minha anna al-ma'asi tuqassirul umra wa tamhaqu barakatahu wa la budd. 9 dampak dari dosa adalah maksiat itu memendekkan umur dan memutus keberkahan hidup. Jadi maksiat itu bisa memendekkan umur. Benar juga ya. Orang kalau macam-macam pendek umurnya gitu. Orang kalau aneh-aneh itu pendek umurnya memang. Ya, orang pada nggak suka, akhirnya dibunuh, akhirnya di ini dan lain-lain, pendek umurnya sebenarnya. Karena memang atas dosa yang dilakukan. Orang semakin banyak masalahnya, semakin banyak orang pengen bunuh dia sebenarnya. Benar. Sekarang banyak sekali tokoh-tokoh yang bikin kaum muslimin kesel gitu. Sebenarnya dia didoakan keburukan oleh banyak orang gitu. Dan banyak orang pengen ngebunuh orang ini gitu. Karena memang pasti pendek usianya. Karena orang-orang benci sama dia atas dosa-dosa yang dilakukan. Fa innal birra kama yazidu fil umri fal fujuru yuqassirul umra. Sebagaimana kebaikan itu menambah usia, dan menambah usia itu ada dua maknanya. Menambah durasi dan menambah keberkahan. Jadi kalau misalnya kita lihat hadis tentang bersedekah itu memanjangkan usia, para ulama membagi dua maknanya. Manjangkan usia secara angkanya, ditambah sama Allah jatah hidupnya, atau dia ditambahkan oleh Allah keberkahannya, jadi seperti hidup singkat itu tapi panjang gitu. Kayak hidup dia 63 tahun, tapi kebaikannya seperti orang yang hidup ratusan tahun. Itu makna panjang hidupnya. Memang dia hidup cuma 63 tahun, tapi kebaikannya panjang. Contoh misalnya Ibnu Qayyim, wafat dalam usia yang tidak terlalu tua kan gitu, tapi kehidupannya sampai sekarang masih memberikan keberkahan. Berarti usianya sebenarnya pendek atau panjang? Panjang, namanya masih ada sampai sekarang. Memang jasadnya nggak ada. Itu yang disebut panjang usia, karena dia diberkahkan usianya. Yang lebih baik daripada angkanya adalah durasi berkah dalam hidupnya. Makanya kalau misalnya ada orang ulang tahun, barakallahu fi umrik. Itu dia doakan keberkahan. Alasannya itu, dia membuat syar'i itu. Tapi apakah barakallahu fi umrik itu menjadi kesalahan yang fatal? Jawabannya sebenarnya tidak. Misalnya ada orang di hari kelahirannya gitu. Kita doakan barakallahu fi umrik, semoga kamu begini. Apakah itu salah? Jawabannya tidak. Yang salah, dia bikin kue ulang tahun ditulis barakallahu fi umrik. Itu salah. Ada dia menjadikan kue ulang tahun sebagai ikon dan dia merayakannya sebagai orang-orang kafir kan gitu. Tapi kalau dia mendoakan orang lain di usia tersebut, nggak ada yang salah. Barakallahu fi umrik. Saya bilang ke antum semua, barakallahu fi a'marikum. Salah nggak? Nggak ada yang salah. Dan kata-kata itu sebenarnya doa. Semoga Allah berkahi usiamu, usia kalian dan seterusnya. Yang salah adalah dia bawa ke momentum dengan perayaan-perayaan tertentu. Itu yang keliru. Adapun barakallahu fi umriknya jangan disalahin. Sebagaimana banyak orang mengatakan barakallahu fi umrik itu cuma badal happy birthday aja. Kalau diterapkan dalam perayaannya jawabannya iya. Kalau tidak maka nggak ada masalah. Doakan keberkahan bagi orang-orang yang banyak manfaatnya di dunia ini. Saya selalu doakan semoga guru-guru itu panjang umur karena kita masih butuh ilmu mereka. Misalnya gitu. Maka kita doakan mereka semua panjang umur agar ilmu juga masih panjang di dalam kehidupan kita. Wasirul masalah, lihat, rahasia di dalam masalah ini adalah anna umral insani muddatu hayatihi wala hayata lahu illa bi iqbalihi ala rabbih. Lihat. Rahasia dalam masalah ini adalah umur manusia itu adalah durasi hidupnya. Wala hayata lahu illa bi iqbalihi ala rabbih, dan tidak ada kehidupan kecuali dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wat tana'umi bi hubbihi wa dzikrihi, dan merasa nikmat dengan kecintaannya kepada Allah dan zikirnya kepada Allah. Wa isari mardatihi, dan mencari mengedepankan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa gampangnya adalah orang yang selalu berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dianggap panjang usianya. Karena memang dia selalu berada di track perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bermaksiat itu kayak mutus usia hidupnya. Karena ternyata urusan hidupnya dia putus, dan orang yang hidup di atas maksiat kayak terputus, berikutnya dia kayak mayat masih hidup. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seperti misalnya hidupnya seseorang tanpa ilmu dan takwa itu seperti mayat hidup. Fakabbir alaihi arba'an li wafatihi.
Takbirlah 4 kali atas wafatnya, kata Imam Syafi'i. Makanya wallahi hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, demi Allah hidupnya seorang adalah dengan ilmu dan takwa. Kalau misalnya udah nggak ada, udah takbirin 4 kali dia. Karena dia sebenarnya sudah mati. Apa urusan hidup dia? Nggak ada lagi keperluannya. Nah, yang ke-10. Mungkin yang terakhir. Yang ke-10 adalah wa minha annal ma'asi tazra'u amsalha wa yuwallidu ba'daha ba'dha. Wa yuwallidu ba'daha ba'dha. Sungguhnya kemaksiatan itu ya, menumbuhkan atau melahirkan dosa yang lain. Atau bisa kita terjemahkan ini, dosa itu berkembang biak. Dosa itu berkembang biak. Sekali orang berdosa, dia akan melahirkan dosa yang lain. Misalnya dia start dengan bohong, maka dia akan lanjut lagi dengan kesalahan yang lain, dengan dosa-dosa yang lain. Makanya sebenarnya kita tahu Nabi SAW mengatakan apa? Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Janganlah suka berbohong, karena bohong itu mengajak kepada keburukan. Yang keburukan membawa kita ke neraka. Berarti ciri-ciri keburukan itu melahirkan keburukan yang lain sampai dia masuk ke dalam pusatnya keburukan, yaitu neraka. Nasallallahu alaihi. Maka jangan main-main dengan setiap dosa yang kita lakukan. Hatta ya'izza 'alal 'abdi mufaraqatuha wal khuruju minha. Sampai susah kita ngelepasnya. Bahasa gampang itu. Sampai susah berpisah dengan dosa itu dan susah ngelepasnya. Saking sudah beranak pinak, gitu. Sudah berkembang biak. Wa inna wal khuruj minha kama qala ba'du salaf. Salaf mengatakan inna min uqubatis sayyi'atis sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya di antara dampaknya dosa adalah dia ngelakuin dosa lagi berikutnya. Wa inna min thawabil hasanati al hasanata ba'daha, dan di antara dampak kebaikan adalah dia melakukan kebaikan lagi berikutnya. Makanya kita lihat ayat surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau orang dia a'ta wattaqa, dia sedekah, dia bertakwa kepada Allah, dia beriman kepada akhirat, pasti dia mudah melakukan kebaikan. Jadi kebaikan melahirkan kebaikan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi kalau orang sudah bakhil, dia sudah berpaling, dia tidak beriman kepada akhirat, pasti dia akan mudah untuk melakukan keburukan yang lainnya. Jadi simpelnya adalah kalau orang suka dengan dosa, dia akan mudah melakukan dosa-dosanya yang lain. Wala yazalul abdu yu'anit ta'ah wa ya'lufuha wa yuhibbuha wa yu'athiruha hatta yursalullahu subhanahu wa ta'ala birahmatihi alaihi al-malaika ta'uzzuhu ilaiha azza wa tuharriduhu alaiha wa tuz'ijuhu an firashihi wa majlisihi ilaiha. Lihat. Tidaklah seorang hamba itu terus menjalankan ketaatan kecuali Allah akan buat hatinya itu semakin lembut, semakin cinta dalam menjalankan kebaikan, semakin mengedepankan kebaikan itu, sampai Allah datangkan malaikat ke dalam hidupnya, ta'uzzuhu ilaiha azza, memotivasi, mendorong dia untuk terus beribadah, wa tuharriduhu alaiha. Ya, kalau ta'uzzuhu itu mendorong secara fisik. Kalau tuharridu itu mendorong secara mental. Nah, di antara dorongan fisik adalah tuz'ijuhu an firashihi wa majlisihi ilaiha. Allah jadikan malaikat itu mengganggu tidurnya supaya dia ibadah. Jadi dia kalau tidur dibangunin supaya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita kan sama azan enggak bangun. Allah kasih suara kuntilanak, bangun kan? Nah, itu cara Allah ganggu tidur kita. Jadi kita misalnya dibangunin sama alarm enggak bangun-bangun nih. Allah buat sama yang lain supaya kita bangun. Itu bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala kadang mengutus para malaikat untuk mendorong orang-orang yang beramal saleh agar mereka sadar. Sering orang-orang kalau sudah terbiasa qiyamul lail, salat malam misalnya, ketika dia tidurnya lagi lelap gitu, tiba-tiba mimpi jatuh, bangun. Jadi tiba-tiba dia kaget, dia terbangun dari tidurnya, pas lihat jam udah harusnya salat, dia salat. Gitu cara Allah Subhanahu wa taala bikin orang-orang yang beriman, orang-orang beramal saleh itu terus melanjutkan ketaatannya kepada Allah. Kadang-kadang enggak bikin alarm pun dia udah bangun, refleks di jam tersebut karena terbiasa. Sedangkan yang tidak terbiasa, dia akan terlelap sebagaimana biasanya. Wala yazalul abdu yu'ani, berikutnya lihat. Wala yazalu ya'luful ma'asi wa yuhibbuha wa yathiraha hatta yursilallahu alaihi syayatin. Kalau ada seorang hamba bermaksiat, dia akan terus dibuat suka, dibuat mengedepankan maksiat sampai datang syaitan ke dalam hidupnya, fata'uzzuhu ilaiha azza. Maka syaitan itu yang akan mendorong dia untuk melakukan
keburukan. Kenapa dorongannya pakai ta'uzzuhu bukan kata yang berikutnya tadi, tuharriduhu? Karena kan keburukan itu tidak perlu didorong pakai kata-kata. Jorokin aja langsung. Dia pasti langsung melakukan itu. Ya, dia nggak mungkin harus mendengarkan lagi ajakan, paksa dia melakukan itu. Makanya Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 83. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara anna arsalna asyayatin 'alal kafirina ta'uzzuhum azza." Tidaklah kamu melihat bagaimana Allah mengirimkan syaitan kepada orang kafir, lalu syaitan itu memberikan mereka dorongan untuk melakukan kemaksiatan. Jadi syaitan itu supporter terbaik dalam menjalankan kemaksiatan. Dan memang mereka akan selalu support itu. Fal awwalu quwwa jundat ta'ati bil madadi fasaru min akbari a'wanihi. Yang pertama, tekad menjalankan taat semakin kuat, maka dia jadi mulia. Dan yang kedua, wa hadza quwwa jundal ma'siyati bil madadi fakanu an a'wanan alaihi. Yang kedua jadi rombongan orang-orang yang mengikuti syaitan, para pelaku maksiat, dan dia akhirnya terus berjalan di situ. Jadi simpelnya kayak diajak ke rombongan, yang ini dibawa ke sini terus jalan, yang ini dibawa ke sini terus jalan gitu. Untuk pisah dari rombongan itu agak susah. Itulah berhati-hati kalau kita sudah nyaman dengan maksiat, maka kemaksiatan akan membawa kita ke rombongannya. Wal iyadu billah. Sampai sini dulu insyaallah. Kita lanjut lagi 11 berikutnya. Masih banyak PR kita untuk meninggalkan dosa-dosa. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari dosa-dosa yang sadar atau tidak sadar. Juga Allah jauhkan kita dari dosa tersebut agar tidak menambah beban hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.